Audio Jungle. Halo, selamat siang pemirsa. Kabar Sipik kembali menjumpai Anda bersama saya Rosa Adelia dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik saudara, kita beralih ke informasi yang pertama. Pengrajin Berondong Maerah merupakan salah satu pelopor panganan khas dari Majalaya yang begitu melegenda. Melalui usaha kecilnya ini, Maerah mampu mengangkat Desa Laksana sebagai sentral produksi Berondong dan mengantarkannya mendapat berbagai penghargaan dalam perannya melestarikan Berondong. Berikut kisah inspiratif dari pengrajin Berondong Maerah. Berangkat dari keteguhan masyarakat Kampung Sangkan, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Majalaya, Kabupaten Bandung, terhadap kelestarian Berondong Majalaya, muncullah nama Maerah sebagai pelopor yang begitu melegenda. Dari usaha kecil ini, Berondong Maerah mampu mempertahankan pamor kudapan khas Majalaya ini, hingga mampu mempertahankan dan mengangkat Desa Laksana sebagai sentral produksi Berondong di Kecamatan Ibun. Lalu, bagaimanakah kisah inspiratif dari Berondong Maerah ini? Mari kita lihat. Sejak tahun 1960 lalu, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dikenal sebagai Kampung Berondong. Makanan tradisional khas Ibun Majalaya yang bahan bakunya dari beras ketan itu sudah melegenda karena menyimpan cerita sejarah dan telah memiliki 3 generasi yang melestarikannya. Awalnya, mayoritas warga Ibun berprofesi sebagai petani penggarap. Adalah Maerah, salah satu warga Kampung Sangkan, Desa Laksana, Kecamatan Ibun yang pertama kali mempopulerkan Berondong dan diproduksi secara massal. Sebelum diproduksi massal, konon katanya dulu Berondong kerap disuguhkan oleh para penggarap sawah kepada majikannya yang berada di kota dan akan berkunjung ke kampung pada saat panen tiba. Karena memiliki peluang bisnis, selain Maerah, Berondong pun kemudian diproduksi oleh warga masyarakat lainnya. Setahu saya tahun 1960 ini mah sebenarnya kue buat hajatan tadi nate. Jadi karena makanan khas, karena kebanyakan pesanan jadinya buka. Di Kampung Sangkan sekitar tahun 1920-an sudah ada yang memulai membuat Berondong, yakni Mu'nit. Di Kampung Garung pun adik dari Mu'nit, yakni Mu'nil, juga membuat Berondong, tapi hanya sebatas untuk dimakan bersama teh hangat dan untuk keperluan di rumah saja. Sekitar tahun 1940-an, anak dari Mu'nit, yakni Biana dan Bitarsi, meneruskan orang tuanya untuk membuat Berondong. Tidak saja untuk keperluan sendiri, tapi ada pula untuk pesanan hajatan dari daerah sekitar Desa Laksana. Di tahun 1960, Maerah mulai membuat Berondong untuk dijual secara kecil-kecilan dengan modal seadanya. Sekitar tahun 1970-an, Berondong Maerah sudah memiliki banyak langganan, baik sekitar pedesaan maupun luar kecamatan. Karena khas jadi masih dicari orang. Di tengah maraknya makanan hits lain, sampai saat ini, Berondong masih memiliki pamornya tersendiri. Pada acara tertentu, Berondong masih disajikan bersama dengan makanan lainnya. Sebenarnya masih datang ke tempat, cuman kita ada yang ada juga. Media sosial ada, cuman mereka lihat dari medsos datang sendiri gitu, bukan kita yang online kirim. Dulu, Maerah menjajakan Berondong dengan cara berkeliling ke tiap-tiap rumah hingga menitipkannya di warung milik orang lain. Maerah harus mengorbankan waktu dan tenaganya demi memasarkan Berondong buatannya. Karena itu, dulu Berondong belum bisa terkenal sampai luar kota bahkan negara seperti saat ini. Sekarang, dengan adanya media sosial, begitu pula transportasi yang sudah semakin beragam, sehingga semakin memudahkan dalam memasarkan Berondong hingga semakin dikenal masyarakat. Kalau rekor muri ini terjadi tahun 2004. Dia membentuk replika gedung sate. Tapi bahan bakunya dari Berondong semuanya, dari batang, semua.
Sebelum berpulang pada 2014 lalu, bersama 25 pengrajin yang beranggotakan 40 orang pada 2004, Maera berhasil memecahkan rekor muri membuat berondong terbesar dengan bahan baku ketan seberat 2 ton, gula merah 800 kg, gula putih 500 kg, dan kayu bakar 10 meter dengan ukuran berondong yang diameternya 6x8 meter membentuk gedung sate yang megah di Istana Plaza yang diresmikan oleh Gubernur Jabar Dani Setiawan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Sri Rejeki. Dengan bangga, Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia membuka acara dengan memotong untayan berondong. Pemberian anugerah muri atau Museum Rekor Indonesia ini diberikan kepada Maera yang disaksikan oleh Bapak Camat Kecamatan Ibun dan Bapak Kepala Desa Laksana serta diliput oleh surat kabar maupun stasiun televisi swasta. Masih bagus sih anak muda juga, soalnya dari seperti sekolah, perkampusan, jadi mereka carinya makan khas. Pengrajin berondong merah ini seolah menjadi daya tarik tersendiri. Banyak mahasiswa dari berbagai universitas untuk melakukan observasi, bahkan menjadikan berondong sebagai bahan penelitian untuk skripsinya. Dari mahasiswa-mahasiswa inilah berondong Maera semakin dikenal banyak oleh masyarakat luas. Kalau yang ini berondong ten, dia campuran dari ketan, kelapa, gula merah, sama gula putih. Di luarnya sama ketan lagi. Kalau yang kayak gini, ini borondong garing disebutnya. Dia pakai gula merah. Kalau yang putih, dia pakai gula putih sama borondong garing. Di tahun 2013, PT Pertamina pernah memberikan bantuan kepada pengrajin berondong Maera berupa mesin sangrai atau pengering dan juga oven. Namun mesin tersebut tidak bertahan lama karena justru pembuatan berondong sendiri menjadi lebih sulit jika menggunakan mesin, sehingga kembali lagi menggunakan alat tradisional. Karena khas terus aja dicari orang. Dari ciri khasnya itu jangan merubah dari rasa, kualitas, jadi tetap dicari. Makanya anak muda sekarang harus mengenal, oh ini ciri khas tertentu seperti dodol Garut, dodol Majalaya, borondong, daerah mana ada ciri khas gitu. Tetap harus ikut melestarikan sebenarnya, ikut berpartisipasi. Oh daerah ini ciri ini, daerah ini ciri ini, harus tahu. Masyarakat muda harus lebih mengenal makanan ataupun tradisi khas dari wilayahnya sebagai salah satu upaya untuk melestarikan kekhasan dari wilayah tersebut. Berkat berondong ini, pada tahun 2011 lalu, Desa Laksana dinobatkan sebagai 10 desa wisata yang ada di Kabupaten Bandung. Rosa Delia melaporkan untuk Kabar Sipik.